Hitchhiking adalah sebuah film yang diangkat dari cerita seorang wanita yang memiliki penyakit sindrom Tourette yang dideritanya sejak ia kecil hingga sampai dewasa. Ia berprofesi sebagai seorang guru. Film Hitchhiking adalah sebuah film yang sangat menarik untuk ditonton dikarenakan banyak hal-hal mendidik yang bisa kita ambil sebagai contoh. Apalagi kita sebagai calon guru, bagaimana kita harus mampu melakukan penguasaan kelas maupun peserta didik. Film Hitchhiking merupakan film drama terbaru di tahun 2018 yang berasal dari negara India. Nina Mathur diperankan oleh Rani Mukherjee merupakan seorang guru yang mengidap sindrom Tourette, yaitu kelainan neurologis yang menyebabkan penderitanya mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan tanpa bisa dikontrol dan secara spontan. Dia bisa mengalami cekukan dengan tiba-tiba. Setelah lulus menjadi sarjana pendidikan, Naina melamar ke berbagai sekolah untuk menjadi seorang guru. Namun, 12 sekolah yang dia lamar tidak ada satupun yang menerimanya karena sindrom yang dimilikinya itu, dan mereka meragukan kemampuan mengajar Naina. Akhirnya, Naina diterima di sekolah St. Nockers, salah satu sekolah elit di kotanya. Naina kemudian menjadi wali kelas 9F. Saat mengajar murid kelas 9F, Naina mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari murid-muridnya, seperti diejek dan dijahili. Namun Naina tidak menyerah dengan menampilkan sisi kekurangan dan kelebihannya yang dimilikinya. Naina terus berusaha memperbaiki murid-muridnya. Bukan mudah bagi anak-anak itu pada awalnya untuk beradaptasi karena kebanyakan siswa St. Nockers adalah anak orang berada. Sedangkan anak 9F itu hanyalah anak miskin yang hidup kekurangan. Merasa disisihkan, inilah membuat anak kelas 9F ini melakukan perlawanan dengan sengaja membuat kekacauan terutama dengan kelas 9A yang menjadi kelasnya para siswa pintar dan kaya. Setelah mengetahui ini, Naina menjadi lebih berusaha untuk membantu siswa kelas 9F ini untuk mendapatkan perlakuan yang sama di sekolahnya. Naina mencoba mengajak mereka belajar dengan metode yang sangat menyenangkan. Metode yang diterapkan yaitu belajar pembelajaran di luar kelas. Kemudian Bu Naina juga menggunakan pendekatan saintifik dengan menyuruh siswanya mengamati, mencoba, menawarkan, dan mengomunikasikan hasil ilmiah yang dilakukannya. Sebelum Naina meyakinkan mereka adalah anak-anak yang pintar, Naina meminta seluruh siswa untuk menuliskan kisah hidup mereka yang penuh dengan rasa takut di sebuah kertas, dan kemudian kertas tersebut dibuat menjadi pesawat dan mereka terbangkan. Namun meski begitu, tidak semudah membalikan telapak tangan. Begitu banyak cobaan yang harus dihadapi oleh Naina. Tapi dia tetap percaya kelas 9F ini adalah anak-anak yang cerdas dan bisa berprestasi. Naina mulai mengajarkan mereka dengan metode mengajar yang berbeda dengan guru lainnya yang bisa membuat siswa kelas 9F ini merasa senang. Di akhir cerita, Naina berhasil membuat siswa kelas 9F lulus ujian dengan nilai yang sangat fantastis dan bisa mengalahkan siswa kelas 9A. Akhirnya, dia berhasil menjadi guru favorit dan menggantikan kedudukan kepala sekolah selama 25 tahun di St. Nockers tersebut. Film ini mampu menjadi inspirasi untuk guru-guru yang berprofesi dalam melakukan pendekatan terhadap muridnya. Dalam film ini banyak sekali pesan moral yang bisa diambil. Beberapa di antaranya adalah bahwa menjadi seorang guru tidak hanya sekedar mengajar, di mana hanya menyampaikan atau mentransformasikan ilmu ke murid, namun bagaimana membuat murid tersebut menjadi percaya diri, menerima hidupnya, dan memiliki harapan. Tak ada satu penyakit atau kekurangan pun yang bisa menghentikan mimpi dan cita-cita seseorang, selama orang tersebut benar-benar gigih untuk mewujudkannya. Naina telah membuktikannya. Ia mampu mengubahnya menjadi motivasi dan kekuatan terbesar baginya. Keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk meraih mimpi. Bahkan dengan keyakinan, seseorang mampu melampaui batas dirinya.
Di samping itu, film ini menekankan pada kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan bagi siapa saja dengan latar belakang apapun. Pesan sosial lainnya adalah, seperti kata Naina, tidak ada murid yang buruk, yang ada hanya guru yang kurang baik. Untuk membuktikannya, barangkali kita harus menjadi tenaga pendidik dahulu, tetapi saya memilih untuk percaya dengannya. Dan masih banyak pesan baik lainnya yang bisa kita ambil dari film ini, seperti 1. Ketika menjadi seorang guru, hendaknya kita menjadi seorang guru yang menginspirasi. 2. Jangan membeda-bedakan siswa karena setiap siswa memiliki hak yang sama di sekolah. 3. Bukan hanya fokus pada materi ajar, tetapi juga fokus pada metode mengajarnya, agar pelajaran bisa diterima dengan baik oleh siswa, sehingga tidak hanya sekedar lewat saja. 4. Tetap semangat dan percaya diri walaupun mempunyai kekurangan. Dan yang terakhir, lepaskan semua ketakutan kita dan jadikan itu sebagai kekuatan kita untuk terus maju. Kelebihan dari film Hiki ini, yang pertama, cerita yang sangat menginspiratif dengan alur guru, tentu ini sebagai rujukan bagi semua guru. Yang kedua, nikmati sisi kekurangan manusia dan dengan kelebihan yang dimiliki. Yang ketiga, Naira Mathur sebagai sosok harus dimutlakan sebagai guru, di mana benar-benar membuktikan kemampuan serta kerja keras demi murid-muridnya. Yang keempat, sebagai potret pendidikan agar tidak ada perbedaan. Yang kelima, film edukasi, karena film ini tersebut menampilkan sesuatu kerja keras siswa demi menunjukkan eksistensi serta penyertaan status dan perbandingan kelas favorit dan non-favorit. Kekurangan film ini menampilkan kehidupan sekolah yang tanggung jawab, karena film ini merupakan dua mapel saja, yaitu MTK dan IPA. Ini bisa saja menjadikan diskriminasi bahwa pelajaran lainnya tidak penting. Paling tidak ada sedikit cuplikan bahwa gambaran sekolah menerima semua mapel. Yang kedua, alur mudah ditebak. Film Hitchki ini memberi pelajaran kepada kita sebagai calon guru masa depan. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat siswa bermoral baik dan mengajar dengan baik. Tidak hanya satu strategi yang kita gunakan, kita bisa menerapkan berbagai macam strategi yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Keterbelakangan fisik dan keterbelakangan ekonomi tidak menghambat seseorang untuk meraih pendidikan yang sebaik-baiknya. Semua orang berhak untuk memperoleh pendidikan.